Kemarin saya lihat ada petisi, mereka minta uangnya dikembalikan atau diserahkan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Petisi ini siapa yang buat? Oh, nggak tahu, netizen. Tuh kan, si Agus gagal jadi miliarder. Nah, sekarang tuh lagi rame terkait petisi untuk kembalikan uang donasi yang sudah diberikan kepada si Agus. Terakhir tadi saya cek sih udah capai di angka 12.000 orang yang sudah tanda tangan petisi tersebut. Ya bagaimana tidak, mereka itu kan kecewa karena uang awal untuk didonasikan ke Agus ini kan untuk pengobatan si Agus. Tapi setelah uangnya didapatkan sama si Agus, lah kok malah dijadikan buat bagi-bagi rezeki nomplok gitu ya, buat bayar utang, buat kebutuhan ini, kebutuhan itu. Dan sepertinya uang yang sudah digunakan untuk keluarga itu, untuk membayar hutang itu, termasuk uang yang akan sulit dikembalikan. Karena uang 98 juta itu yang mereka sulit untuk bayar menurut saya ya. Mereka akan berat untuk bayar. Biar gue talangin, intinya uang itu balik utuh sesuai dengan mutasi yang masuk, oke? Daripada jadi panjang kali lebar menurut gue. Assalamualaikum, Tenovi, salam kenal. Perkenalkan, nama saya David, saya adalah seorang lawyer. Saya sangat terpukul, sangat prihatin, dan sangat simpati terhadap peristiwa yang saat ini sedang menimpa Tenovi. Tenovi, sebagai seorang profesional, saya sangat menyarankan Tenovi untuk melaporkan balik Agus ke pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana penggelapan. Bahwa jangan dilupakan, uang yang berpindah dari rekening masyarakat ke rekeningnya Agus adalah untuk keperluan pengobatan matanya Agus, dan bukan untuk keperluan bayar utang atau keperluan-keperluan lain yang tidak berkaitan tentang pengobatan matanya. Segera laporkan Agus ke pihak kepolisian, Tenovi. Bahwa terkait tentang laporan yang dilaporkan oleh Agus kepada Tenovi terkait tentang pencemaran nama baik, Tenovi tidak perlu khawatir. Tenovi, kalau Tenovi baca undang-undangnya, itu diatur 27 ayat 3 Junto 45 ayat 3 Undang-Undang ITE 310 311 KUH pidana tentang fitnah dan atau pencemaran nama baik. Selama Tenovi dapat membuktikan tuduhan-tuduhan yang telah Tenovi ungkapkan di medsos ataupun podcast, apabila tuduhan tersebut Tenovi dapat buktikan dengan data atau fakta, maka secara sendirinya akan gugur itu Tenovi laporan polisi yang dilaporkan oleh Agus. Tenovi, jangan berhenti berbuat baik, terus semangat Tenovi. Tuhan akan bersama orang-orang yang hatinya tulus seperti Tenovi. Bahwa apabila sampai nanti hari haknya Tenovi dipanggil oleh pihak kepolisian dan Tenovi belum punya lawyer, belum ada kuasa hukumnya, saya dan teman-teman advokat akan membantu Tenovi secara pro bono. Jangan berhenti berbuat baik Tenovi. Semangat terus Tenovi. Assalamualaikum. Petisi donasi Agus Salim, korban air keras, berisi agar sumbangan duit dari donatur dikembalikan. Petisi telah ditandatangani lebih dari 10.000 orang. Fakta menariknya, ini kali kedua Pratiwi Novianti dilaporkan ke polisi setelah membantu orang yang kesusahan. Usai melaporkan YouTuber yang merupakan mantan pramugari, Agus Salim, korban penyiraman air keras, mendapat kencaman dari netizen. Isi petisi terhadap Agus tersebut adalah meminta agar ia mengembalikan uang donatur yang telah disumbangkan kepadanya. Petisi itu dikabarkan telah ditandatangani lebih dari 10.000 orang. Kabar mengenai adanya petisi ini diungkap oleh Pratiwi Novianti. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Jangan kalian menghina, karena bagi saya orang Aceh itu punya harga diri dan martabat. Halo kakak, izin speech ya. Baru banget selesai beres-beres rumah, lihat video ini, rasanya gimana ya? Awalnya sih aku tuh kayak ngefans banget sama Bang Farhad, apalagi di kasusnya Vina yang kemarin gitu kan. Kok kali ini aku kayak jadi kebalik deh sama abang. Gini, aku cuma mau komentar. Apa hubungannya si Agus dengan pahlawan bang? Nggak ada hubungan. Betul, Aceh itu bagus, orang-orang Aceh itu baik-baik, bagus-bagus, punya harkat dan martabat. Tapi nggak cuma orang Aceh loh bang, semua suku juga punya harkat dan martabat yang tinggi, dan pahlawan juga nggak cuma dari Aceh doang. Dan yang terpenting, si Agus tuh bukan pahlawan bang. Kalau kita dulu berterima kasih sama pahlawan, tapi sekarang kebalik, harusnya Agus yang terima kasih sama Teh Novi, sama donatur, gitu. Jadi keadaannya beda. Jadi kalau abang mau flashback masalah
pahlawan-pahlawan lah, orang-orang Aceh lah. Kayaknya beda orang ya Bang. Memang satu kampung, betul, tapi beda orang. Lagian Mas Agus, kemarin kenapa nggak bilang kalau uang itu buat beli rumah, buat beli mobil, buat bayar utang, buat bayar ini dan itu dan kebutuhan lain. Kenapa bilangnya buat beli mata? Beli mata deh tuh. Bilangnya mau ngobatin. Terus pakai bilang sakit gitu kan. Orang kan jadi empatinya berlebih, donatur juga pastilah. Gitu. Saya juga pasti kasihan sama Mas Agus. Coba kalau Mas Agus kemarin bilang mau beli mobil, mau beli rumah, mau bayar utang segala macem, saya sih yakin kayaknya nggak akan ada yang mau donasi. Ya berarti kan kalau misalkan tujuannya mau beli kebutuhan pribadi, artinya ya Mas Agus sudah berbohong, ngebohongin donatur, ngebohongin Teh Novi. Itu juga ada pasalnya loh. Yang kedua, Teh Novi ini mengunggah ulang salah satu dari akun netizen. Dalam petisi itu disebutkan uang donatur yang sudah disumbangkan kepada Agus dituntut untuk dikembalikan kepada para donatur. Kembalikan duit donatur yang sudah disumbangkan kepada Agus, korban penyiraman air keras, tulis petisi. Adapun dalam petisi tersebut sudah ditandatangani donatur mencapai 10.000 lebih. Agus Salim didampingi Farhad Abbas kini resmi melaporkan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jakarta Barat. Laporan ini dibuat oleh keluarga Agus terkait dengan pencemaran nama baik. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Aku setuju. Sesuai dengan Permensos nomor 8 tahun 2021, penyaluran pemberian uang barang dari yayasan ada tujuan dan yayasan ada kewajiban untuk membuat laporan. Jadi sebetulnya permintaan dari mutasi rekening itu karena memang dari pihaknya Agus itu tidak kooperatif. Ini buat kalian yang masih berpikir seperti Bang Farhad Abbas gitu, yang masih membela Agus, berpikir kalau ini tuh harusnya diserahkan kepada Agus, terserah Agus mau ngapain, itu nggak bisa. Ini kita mundur ya ke sebulan yang lalu. Gue mau kasih lihat kalian satu podcast dari Teh Novi, yang mana podcastnya Teh Novi soal Agus ini ada banyak guys, ada 3. Ini yang ini ya guys, podcastnya yang ini ya, Mas Agus korban penyiraman ingin bisa melihat lagi apa kata dokter. Kalian fast forward ke menit 9.50 ya guys. Di situ Teh Novi itu menyerahkan uang donasi dari 2 orang dan dari satu yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Totalnya itu dari yayasan 15 juta, dari personal itu 3 juta sama 5 juta. Wah, gue tiap kali lihat ini, Wawa, matanya. Jadi Teh Novi lagi ngeluarin duit, terus Wawa langsung set gitu. Nah terus kemudian di akhir podcast di menit ke-15 gitu, keluarga ini tuh sempat minta supaya Mas Gary, lawyernya Teh Novi itu untuk jadi lawyernya mereka gitu. Padahal kan mereka ini sebenarnya udah punya lawyer yang pastinya juga pro bono, sama-sama nggak dibayar nih ceritanya gitu. Tapi kayak tetap ngotot Mas Gary ya gitu. Coba kalau kalian jadi lawyernya keluarga ini di awal gitu, yang udah bolak-balik rumah sakit. Wawa aja ngaku, itu lawyernya bolak-balik loh ke rumah sakit. Dan gue yakin banget itu pasti pro bono, pasti nggak dibayar. Nah terus ngomong-ngomong rumah yang digadai itu, di podcastnya Bang Densu itu di saat klarifikasi nih ya gitu, yang Wawa nggak terima kalau dia itu dianggap make uang donasi gitu loh, karena dia tidak merasa bercerita kepada Agus kalau dia itu memang ada hutang dengan bank gitu. Walaupun dia nggak cerita, yang cerita itu adalah anaknya dia ke saudaranya si Agus bercerita, ya pastinya kedengeran juga dong sama Agus ya kan gitu. Jadi ya memang tidak secara langsung, tidak eksplisit ya Wawa, tapi secara implisit seperti itu loh. Nah terus dari 6 hari yang lalu Teh Novi itu udah bikin podcast. Kenapa? Jadi dia itu udah berhari-hari minta bukti mutasi rekening tapi nggak dikasih-kasih gitu loh. Alasannya katanya ya Agusnya sakit dan seterusnya. Mungkin iya memang benar seperti itu gitu, tapi minimal ya udah donasi yang masuk itu ada berapa, tolong diinfo. Itu pun tidak diinfo guys. Mungkin dia bertanya ini total donasi ada berapa nih yang di rekeningnya Agus gitu, tapi keluarganya bilang nggak tahu kan seperti itu gitu kan. Bingung gimana cara mutasinya dan seterusnya. Jadi untuk totalan aja tuh ngasih taunya susah banget gitu loh. Jadi ketika ketahuan itu 1,5 miliar, makanya Teh Novi minta ya udah mana mutasinya. Yang terakhir, Farhad Abbas berbalik menyerang Pratiwi Novianti, diduga menggunakan dana donasi untuk memenuhi gaya hidupnya. Dia kan ngaku gak punya uang waktu bapaknya sakit.
tiba-tiba gak tahu yang bantu siapa. Kemudian tiba-tiba sekarang kita lihat aja gaya hidupnya, beber Farhad Abbas. YouTuber Pratiwi Novianti juga akan dilanjuti. Dilaporkan atas dugaan penggalapan uang donasi untuk somasi tahapan penggalapan dan pemerasan. Pokoknya banyak sekali orang yang kau sakitin, Novi, kata Farhad Abbas. Agus mengaku menyayangkan sikap Pratiwi Novianti yang justru menyebarkan fitnah tudingan penyalahgunaan dana donasi yang telah diberikan. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.